Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Tricenita Salsabila Hasan. Kali ini saya akan membahas mengenai mikroba, protista, dan virus. Yang pertama, mikroba. Mikrobiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil atau diameter kurang dari 0,1 mm yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa tanpa bantuan suatu peralatan khusus. Makhluk ini yang biasa disebut jasad klinik. Secara klasik, jasad hidup digolongkan menjadi dua, yaitu dunia tumbuhan atau plantae dan dunia binatang atau animalia. Jasad hidup yang ukurannya besar dengan mudah dapat digolongkan ke dalam plantae atau animalia. Ciri-ciri umum mikroba. Mikroba di alam secara umum berperan sebagai produsen, konsumen, maupun redusen. Jasad produsen menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik dengan energi sinar matahari. Mikroba yang berperan sebagai produsen adalah algae dan bakteri fotosintetik. Jasad konsumen menggunakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Contoh mikroba konsumen adalah protozoa. Jasad produsen menguraikan bahan organik dan sisa-sisa jasad hidup yang mati menjadi unsur-unsur kimia, sehingga di alam terjadi siklus unsur-unsur kimia. Contoh mikroba redusen adalah bakteri dan jamur atau fungi. 3 peran dan manfaat mikroorganisme perairan. Yang pertama, sebagai pakan alami. Yang kedua, sebagai bahan bakar alternatif atau biofuel. Dan yang terakhir, obat untuk ikan yang terinfeksi virus. Yang kedua, protista. Pada umumnya, protista adalah makhluk hidup uniseluler. Namun, terdapat pula protista yang multiseluler, seperti gangga laut. Protista ada yang bersifat autotrof, ada pula yang heterotrof. Hidup bebas di laut, air tawar, dan sebagai parasit pada makhluk hidup lain. Berbeda dengan Monera, protista telah memiliki membran inti sehingga disebut organisme eukariotik. Keuntungan protista dalam kehidupan. Yang pertama, zooplankton. Yang kedua, entamoeba coli. Yang ketiga, foraminifera. Kerugiannya, pertama, entamoeba histolytica. Yang kedua, entamoeba hartmanni. Yang ketiga, entamoeba gingivalis. Yang ketiga, virus. Virus berasal dari bahasa Latin venom yang berarti cairan beracun. Berdasarkan sifatnya, virus digolongkan ke dalam kingdom tersendiri. Virus juga tidak termaksud ke dalam sel karena tidak memiliki sitoplasma dan nukleus. Ciri-ciri virus. Yang pertama, ukurannya sangat kecil, yaitu 20-30 mm. Yang kedua, merupakan organisme subrenik. Yang ketiga, tubuhnya mengandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang keempat, tidak memiliki enzim metabolisme, ribosom, maupun organela sel lainnya. Yang kelima, hanya memerlukan asam nukleat untuk proses reproduksinya. Yang keenam, tidak dapat hidup di luar sel. Yang ketujuh, hidupnya bergantung pada sel lain. Dan yang terakhir, dapat dikristalkan atau sebagai benda mati dan dicairkan kembali atau sebagai makhluk hidup. Itulah ketiga bahasan mengenai mikroba, protista, dan virus yang ingin saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.